Kembali Anda ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. Iya, kembali di pembelajaran jarak jauh Keone untuk kesempatan kali ini 5 September 2020 dengan Ibu Pasmiati ya. Ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 seperti itu Ibu ya. Iya. Ya, dan kemudian untuk materi berikutnya Ibu. Materi selanjutnya nanti kita akan mendengarkan sebuah pembacaan cerpen ya Mas Opik ya. Judulnya Tukang Amplop Dalam Pos. Ini saya ambilkan cerpen dari kumpulan cerpennya Seno Gumira Aji Dharma. Judulnya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Yang akan dibacakan oleh seniman teater kenamaan Butet Kertarejasa. Baik, oke ya, kita ikuti untuk Tukang Amplop Dalam Pos. Tukang pos dalam amplop. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos, pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh, seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah 40 hari 40 malam aku mengayuh sepedaku nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sampai ke Bukit Kapur ini. Aku mengayuh sepedaku siang dan malam dan hanya berhenti makan, minum, dan tidur sebentar di bawah pohon yang rindang sembari merasakan tiupan angin dan mendengarkan suara kericik sungai yang mengalir ketika aku tergolek-golek di atas rumput mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai tukang pos, pengantar surat yang merana tanpa penyapa, aku harus melakukan perjalanan begitu panjang di bawah terik matahari dan sinar rembulan, mengantarkan surat dengan alamat begitu ajaib, mengarungi lembah, hutan, dan padang rumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari sampai tiba di kaki bukit. Heran, ada orang mau tinggal di Bukit Kapur ini, di mana angin panas dan kering bertiup membawa bubuk gamping. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah sambil melihat ke belakang, melihat tas surat yang tergeletak di boncengan. Sudah dari kemarin, salah satu tas itu mengeluarkan cahaya merah keemas-emasan, seperti senja sempurna yang kejinggaan cahayanya membakar langit. Dalam perjalananku yang panjang 40 hari dan 40 malam, aku memang nyaris tidak pernah berhenti. Pada malam hari pun tidak tidur, mengayuh sepeda sepanjang malam di jalan tol tanpa ujung di bawah sinar rembulan yang kebiru-biruan. Tetapi aku selalu berhenti apabila senja menjadi sempurna. Berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan manusia yang fana, sangatlah mungkin ada seseorang yang tidak pernah merasa senja itu ada. Namun aku bukan orang seperti itu. Memang senja seringkali juga begitu-begitu saja, tanpa cahaya merahnya yang kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sepuan keunguan, sehingga tampak bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda,
tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam ke balik cakrawala dengan geletar yang membuat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan. Bagiku, menghayati senja sama pentingnya dengan berdoa di dalam kuil. Dalam perjalananku mengayuh sepeda 40 hari 40 malam, beberapa kali kujumpai kuil-kuil yang sudah menjadi reruntuhan maupun masih digunakan. Tapi aku tidak pernah berhenti di kuil yang manapun. Hanya apabila senja menjadi sempurna dan cahayanya yang keemas-emasan membuat langit membara sebelum menjadi ungu, biru, dan kelam, aku akan berhenti menghayatinya bagaikan suatu upacara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Makanya aku sungguh mengenal cahaya senja keemas-emasan dari tas surat di boncengan. Aku hanya heran, bagaimana mungkin ada cahaya senja yang merah kejingga-jinggaan bisa memancar dari dalam tas surat. Di bukit ini akhirnya aku berhenti. Penasaran juga rasanya melihat tas surat memancar-mancarkan cahaya seperti itu. Apalagi cahaya yang memancar-mancar itu seperti berbisik dan memanggil-manggil. Kini tinggal surat yang terakhir yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang mengembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas di boncengan. Cahaya, 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 teriak mereka. Mereka berkumpul dan menatapku dengan mata bertanya-tanya. Ku ambil amplop itu. Berat juga untuk ukurannya. Malah berat sekali. Heran, aku bisa kuat membawanya selama ini. Rupa-rupanya ada celah yang terbuka. Petugas Federal Express di kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu kurang teliti merekatkan penutup amplop. Payah. Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin. Tidak terpikir bahwa surat bukanlah sekedar surat. Sebuah surat adalah pesan, kandungan rohani manusia yang mengembara sebelum sampai tujuannya. Sebuah surat adalah sebuah dunia di mana manusia dan manusia bersua. Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat, pribadi dan rahasia, dan tak seorang pun berhak membukanya. Masalahnya surat ini sekarang sudah terbuka dan aku yang dengan tidak sengaja menengok ke dalamnya bagaikan langsung tersihir. Awas pak, jangan masuk, itu senja. Anak-anak berteriak. Aku tidak ingin masuk, tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasanya. Tiba-tiba aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan. Ternyata amplop ini memang berisi senja. Sepotong senja di mana terdapat matahari yang sudah terbenam separuh di cakrawala. Tetapi di dalam amplop semesta adalah air dan aku menjadi ikan yang bisa bernapas dengan insang. Aku menjadi manusia ikan.
Iya itu tadi ya untuk cerpen ya yang telah kita ikuti bersama yang dibacakan oleh Butet Kertarajasa ya. Ini cerpen Tukang Pos Dalam Amplop ya karya Seno Gumira Aji Dharma. Bu Mia. Iya. Iya, dari pembacaan cerpen tadi kira-kira apa ya komentar kalian ya? Komentarnya apa Mas Opik? Komentarnya sih cerpen ini ternyata apabila dibacakan ya seperti tadi ini juga ternyata bisa dikatakan sangat indah gitu Bu Mia. Iya, betul sekali. Jadi kalau cerpen itu kan biasanya dibaca dalam hati sambil santai gitu ya. Tapi ternyata dibacakan pun tidak kalah indah ya. Bahkan lebih indah daripada puisi begitu ya. Iya, karena kenapa sih kok cerpen itu begitu indah kalau dibaca? Karena bahasa di dalam cerpen itu unik Mas Opik dan juga tidak biasa. Kelihatan tadi dari pilihan katanya, kemudian bagaimana pengarang itu menggarap konflik sedemikian rupa, walaupun mungkin temanya sangat sederhana gitu ya, tukang pos gitu ya, tapi ternyata oleh Seno Gumira ini diolah dengan kata-kata yang sangat indah sekali, itu luar biasa kan seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak nyambung dengan pembacaan cerpen tadi, kita akan bongkar-bongkar aspek kebahasaan yang ada di dalam cerpen, sehingga cerpen itu walaupun pendek tapi bisa membuat pendengar itu menerawang ya, berimajinatif dan teraduk-aduk perasaannya gitu kan ya. Iya. Baik ya, jadi teraduk-aduk perasaannya gitu ya Bu Mia ya. Oleh kosakata yang dipilih oleh pengarang. Ini langsung saja atau di segmen berikutnya Mas Opik? Boleh deh langsung aja terlebih dahulu Ibu. Oh iya, oke. Silakan. Kita lanjutkan saja ya. Jadi dari pembacaan cerpen tadi kita akan ulas sedikit bahasa yang dipakai dalam cerpen ya. Ada banyak sekali sebenarnya aspek kebahasaannya. Bu Mia akan bacakan satu kalimat yang ada di pembacaan cerpen tadi ya. Setelah itu akan kita analisis aspek apa saja yang ada di sana. Aku mengayuh sepeda siang dan malam dan hanya berhenti makan, minum, dan tidur sebentar di bawah pohon yang rindang sembari merasakan tiupan angin dan mendengarkan suara kericik sungai yang mengalir ketika aku tergolek-golek di atas rumput mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Dari satu kalimat ini, kira-kira apa yang terbayang di situ? Dengan membaca itu tadi membayangkan kan ada orang tidur di bawah pohon yang rindang, ada gemericik sungai, seperti itu kan ya. Nah, itu dalam bahasa itu disebut dengan kalimat deskriptif. Ya, jadi aspek kebahasaan cerpen yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menggambarkan objek secara rinci seolah pembaca itu merasakan sendiri objek tersebut. Jadi detail sekali. Nah, selain kalimat deskriptif, ada apa lagi? Ada kata ganti orang atau nama kerennya itu pronomina. Dulu Mas Opik pas waktu SMP biasa ya, udah tahu ya kata ganti orang itu apa kan gitu ya. Kata ganti orang gitu ya. Iya. Kata ganti orang itu adalah kata yang menggantikan orang. Yang pronomina tadi itu ya. Iya, jadi kata ganti orang itu ada 3 Mas Opik. Yang pertama, kata ganti orang pertama itu menunjukkan siapa yang berbicara. Yang berbicara biasanya siapa kata gantinya? Saya, aku, gue gitu ya. Beta. Nah, semua kata ganti yang menunjukkan orang yang sedang berbicara itu namanya kata ganti orang pertama. Dan di dalam cerpen ada beberapa kata ganti yang biasa dipakai. Kalau di sini tadi kalimatnya aku mengayuh sepedaku siang dan malam. Berarti di situ aku adalah kata ganti orang pertama. Iya. Nah, kalau kata ganti orang kedua itu apa? Kata ganti orang kedua adalah orang yang diajak berbicara. Saya berbicara dengan
Kamu. Kalau satu. Kalau banyak ada kamu, kalian, kan gitu ya. Saya berbicara dengan Anda. Nah, itu namanya kata ganti orang kedua. Dan kata ganti orang kedua di dalam cerpen biasanya dipakai dalam dialog. Di cerpen kan ada kalimat langsung ya, ada dialognya gitu ya. Misalnya di sini contohnya, lama sekali kau berlari. Nah, kau itu orang yang diajak berbicara. Kemudian yang ketiga ada kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti yang menunjukkan orang yang diajak berbicara. Saya berbicara dengan kamu, membicarakan dia. Jadinya mereka kalau yang dibicarakan banyak. Nah, itu namanya kata ganti orang ketiga. Dan kata ganti ini nanti kaitannya dengan sudut pandang ya. Ketika pengarang memakai kata ganti aku, berarti di situ pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu seolah pengarang adalah sebagai tokoh. Sedangkan kalau kata ganti orang ketiga menceritakan orang lain, berarti di situ nanti pengarang seolah-olah menceritakan orang lain. Itu tentang kata ganti orang. Kita akan lanjutkan bahwa ciri kebahasaan cerpen yang keempat yaitu ada konjungsi yang menunjukkan urutan waktu atau disebut dengan konjungsi temporal. Ya, konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung ya yang menerangkan hubungan waktu kalau itu konjungsi temporal ya. Dan di dalam cerpen banyak sekali konjungsi temporal yang dipakai karena cerpen kan isinya urutan kejadian, maka akan banyak ditemukan konjungsi. Yaitu apa saja? Ya, misalnya ada ketika, sebelum, sesudah, saat, sembari ya. Tadi kalau di kalimat yang tadi awal kita bahas, di situ ada konjungsi ketika ya. Ketika aku tergolek-golek di atas rumput mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Itu ada konjungsi ketika. Selain itu ada banyak sekali. Ada sambil, kemudian apabila, waktu, tatkala. Nah, itu semua adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Nah, selain itu tadi di dalam cerpen itu akan banyak kita temukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Adalah kalimat yang mengutip secara utuh pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya ya. Di dalam cerpen tadi kita bisa lihat ada satu kalimat langsung Mas Opik. Nah, contohnya apa tadi? Awas Pak, jangan masuk. Itu senja. Anak-anak berteriak. Nah, itu namanya kalimat langsung. Dan di dalam cerpen kalimat langsung ini dipakai untuk dialog atau percakapan antar tokohnya. Nah, bagaimana cara menulis kalimat langsung di dalam tulisan seperti itu ya. Jadi di dalam kalimat langsung itu ada dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat langsung, yang kedua kalimat pengantar. Ya, kalimat langsung yang awas Pak itu kalimat langsung. Anak-anak berteriak itu namanya kalimat pengantar. Nah, dalam menuliskan kalimat langsungnya itu diberi tanda kutip 2 di depan dan di akhir. Nah, untuk memisahkan dengan kalimat pengantar harus diberikan tanda koma. Seperti itu tulisannya Mas Opik. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke majas ya. Ini adalah unsur utama yang ada di dalam cerpen. Majas itu dulu kalau Mas Opik sekolah ya gaya bahasa ya, gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang untuk mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Wah, bahasanya tuh ya. Nah, ada banyak sekali majas yang dipakai di dalam cerpen tentunya, dan dalam bahasa Indonesia pada umumnya itu bisa 2 hari nggak selesai bahas gitu ya? Majas Mas Opik ya. Jadi ini saya terangkan yang sering muncul saja ya. Yang pertama ada majas personifikasi. Itu adalah majas yang bahasa kerennya tuh gini,
memudahkan untuk memahami ya, mengorangkan benda mati. Benda mati itu kan nggak bisa bergerak seperti manusia ya Mas. Tapi di situ gaya bahasa yang mengorangkan benda mati berarti benda mati itu seolah-olah hidup. Oh iya. Iya, Benar-benar. iya. Contohnya tadi di cerpen yang tadi nih ya. Penasaran juga melihat surat yang bercahaya. Apalagi cahaya yang memancar-mancar itu berbisik dan memanggil-manggil. Bagaimana caranya cahaya itu bisa berbisik kan seperti itu ya. Nah itu namanya majas personifikasi. Dan contoh lainnya banyak ya. Mengorangkan benda mati. Kemudian yang kedua ada majas metafora. Yaitu adalah majas yang menunjukkan kiasan ya secara eksplisit yang mewakili suatu maksud. Tapi kalau boleh saya menggunakan bahasa saya sendiri, metafora itu adalah kebalikannya dari personifikasi. Kalau personifikasi itu mengorangkan benda mati, kalau metafora membendakan benda hidup. Jadi benda hidup itu seolah mati. Nah, contohnya di sini apa? Pria yang sukses itu dulunya dianggap sampah masyarakat. Di sini ada dua kiasan ya Mas, pria dan sampah. Sampah itu benda mati, tidak bergerak gitu ya. Dan di situ seolah-olah manusia itu disamakan dengan sampah. Kan seperti itu. Itu namanya metafora. Atau contoh lain yang ada di dalam cerpen tadi ya, di endingnya ya. Aku menjadi ikan yang bisa bernafas dengan insang ya, itu kan hanya metafora saja gitu. Si Seno ini menyamakan dirinya dengan ikan. Seperti itu. Dan itulah yang membuat cerpen itu bahasanya indah itu karena menggunakan majas ini Mas Opik. Itu ya. Iya. Dan yang ketiga adalah majas asosiasi atau istilahnya majas simile ya, yaitu majas yang membandingkan dua objek yang berbeda dan biasanya ditambahkan dengan kata hubung bagaikan, bak, ibarat, laksana, seperti, nah seperti itu. Jadi menggunakan kata konjungsi itu ya. Nah di dalam cerpen tadi saya itu sangat suka sekali ada satu kalimat panjang yang dipakai Seno untuk menggambarkan senja. Saya bacakan ya, mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara saya. Memang senja seringkali begitu-begitu saja, tanpa cahaya merahnya yang kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sepuhan keunguan, sehingga tampak bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda, tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam di balik cakrawala, dengan geletar yang membuat udara bergelombang, dan perasaan menjadi rawan. Ini tuh saya masih mikir bagaimana Seno ini bisa menciptakan kalimat seindah ini ya. Makan apa begitu ya Mas ya. Jadi hanya menggambarkan senja saja dengan kalimat yang sangat-sangat indah di situ ya. Bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda, tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam di balik cakrawala. Itu luar biasa sekali, itu semedinya berapa hari bisa menciptakan kalimat seindah itu ya. Iya. Luar biasa nih pengarang-pengarang hebat ini ya. Oke, itu contoh tadi asosiasi ya. Kita lanjutkan, yang keempat adalah hiperbola. Majas apa itu hiperbola? Adalah majas yang mengungkapkan sesuatu itu dengan berlebih-lebihan, mendramatisir keadaan. Ya, contohnya kalau kita bisa lihat kayak Syahrini itu loh ya, kalau ngomong itu wah gitu ya, anti badai, anti apa gitu. Contohnya di satu kalimat di dalam pembacaan cerpen tadi ya, ada kalimat senja sempurna yang kejinggaan cahayanya membakar langit. Nah ini kan sesuatu yang berlebihan ya. Sebenarnya kan cuman bilang ya sore hari gitu ya, tapi sama Seno bahasanya wah gitu. Nah itu majas yang kita pelajari. Selanjutnya ada satu lagi nih, majas ini paradok. Nah ini paradok juga sering dipakai nih Mas, karena paradok ini gaya bahasa yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi yang kebalikannya. Dan ini dipakai biasanya untuk sindiran, sentilan gitu ya. Contohnya
Contoh paradok yang paling gampang ya. Di tengah keramaian itu aku merasa kesepian. Kan padahal suasananya ramai nih, tapi dia dalam hatinya merasa sepi. Itu namanya majas paradok. Dan di dalam cerpen tadi ada majas paradok yang dipakai, yaitu dalam kalimat pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Nah itu kan paradok kan ya, ya, dan itu membuat kalimatnya jadi oh iya ya, selama ini kita nggak pernah memperhatikan tukang pos ya. Selain itu ada lagi tadi Ada kayaknya lagi di cerpen ya, tadi. apa Mas Opik? Pengantar surat yang merana tanpa penyapa. Iya itu juga paradok juga ya. Jadi kita nggak pernah ya menyapa pengantar surat ya. Soalnya sekarang sudah jarang ya Mas ya. Ya mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini Mas Opik. Gitu ya.